Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku akan sedikit bercerita bagaimana awal mulanya aku menggunakan hijab ini sampai sekarang yang hampir 3 tahun aku memakainya. Aku nggak pernah terfikirkan sebelumnya gimana sih rasanya setiap hari pakai hijab, terus setiap hari kemana-mana keluar pakai hijab. Kenapa bisa, awalnya kenapa, sebenarnya ini udah basi banget untuk dibahas ya, tapi buat kalian sebagian yang pingin tahu kenapa aku bisa berhijab, jadi ini jujur ya, ini jujur, aku tuh kan sebelum berhijab tuh sering banget kayak gonta-ganti warna rambut, terus kayak model-model rambut ini itu aku ganti, kayak sering lah aku cat, aku bleaching, smoothing kayak gitu-gitu, terus aku potong, terus aku sambung. Ngapain coba kan dulu, sampai pada saat mungkin rambut aku tuh lelah dengan semuanya, kayak udah lelah aja gitu kan. Terus aku pergilah ke salon, terus aku minta pengen diwarnain warna coklat gitu, tapi kan pengen keluar hasilnya jadi di bleaching sebentar. Terus aku pulang ke rumah, terus mama aku nanya, dicat lagi rambut? Iya, aku bilang. Dan mama aku tuh, aku kan orangnya gak puasan, jadi kayak gak puas gitu loh orangnya. Kayak mama aku bilang, terlalu gelap warnanya, nggak kelihatan, kurang ngejreng. Kepikiran tuh semalaman, nggak tahu kenapa kayak kepikiran. Terus besok pagi aku langsung balik lagi ke salon itu. Terus aku kayak ke mbak-mbaknya bilang, mbak, rambut aku tuh kurang terang, terus kurang ini, pengen dinyalain lagi. Terus kata si mbak salonnya tuh, yakin mau dinyalain lagi, berarti harus di bleaching lagi, takutnya rambutnya nggak kuat katanya kan, takutnya patah gini. Enggak, yakin kan. Udah di bleaching lagi. Terus pas udah gitu dikeramas, si mbaknya tuh kayak muka kaget gitu kan, si mbak salonnya tuh kayak kaget dong. Bayangin coba, kayak mau bilang tapi takut, kayak kenapa mbak, aku bilang kan nggak apa-apa, kata mbaknya masih nggak apa-apa gitu kan. Pas disisir rambut aku tuh bener-bener patah dong, luarnya tuh kayak bener-bener patah. Disisir tuh kayak zrot, patah rambut semua, kayak tinggal nyisa ya berapa senti lah, kayak bener-bener. Dan itu nggak sedikit, hampir setengahnya rambut aku patah. Dan aduh, aku bingung di situ kan, aku kayak aduh gimana lagi ya kan, terus seiring berjalannya waktu, mbak gimana dong, aku pengen disambung aja deh, aku bilang kayak gini, malu aku bilang kan. Terus kata mbaknya, ya disambung pun nggak bisa mbak, karena ini tuh luarnya bener-bener patah dan nyisa. Kebayang nggak sih, luarnya patah tapi dalamnya masih nyisa gitu loh, kayak pendek di luar, pendek banget, kayak pendek di luar, dalam patah gitu loh. Dan disambung pun nggak akan bisa sih kalau maksain, tapi kelihatan gitu loh ring-ring sambungnya, kayak jelek banget, kecuali mungkin dibotakin pakai wig kali ya. Dan udahlah aku pasrah aja, aku pulang ke rumah kan. Terus aku bilang ke mama aku, ya rambutnya patah, aku bilang, gara-gara di bleaching lagi, aku bilang. Terus besoknya tuh aku ada arisan gitu di Bandung kan,
bingung, aku tuh malu, aku tuh nggak tahu harus gimana. Coba akhirnya aku memutuskan aku untuk memakai kerudung, dan itu beli mendadak, kayak beli mendadak aja. Aku kan jarang punya baju panjang, jadi aku pinjem dong jaket temen aku. Terus aku datang ke arisan itu kan, terus ditanya, katanya pakai kerudung. Terus aku nggak, belum bilang gitu ke teman-teman arisan aku kalau aku tuh rambut aku tuh rusak. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak ya, udah alhamdulillah udah numbuh lagi, udah bener lagi gitu kan rambutnya. Terus orang-orang kayak, ah ini mah mungkin sebentar doang pakai kerudung, cuman buat gaya-gayaan doang, buat ini. Padahal kan sebenarnya mereka nggak tahu kalau sebenarnya sejujurnya awalnya aku pakai kerudung tuh ya itu, rambut aku tuh karena rusak, patah kan. Emang udah hidayah kali ya. Sebenarnya banyak sih, banyak tahu sebenarnya dari itu tuh, hidayah yang keberapa kali ya, yang keberapa gitu aku dapet hidayah rambut rusak tuh. Sebelumnya tuh kayak aku banyak musibah gitu, kayak pokoknya banyak deh musibah itu, sampai aku masuk rumah sakit lah, sampai inilah sampai itulah. Dan mungkin endingnya tuh, mungkin dapet tegurannya tuh udah yang bikin bener-bener aku mikir tuh ya udah rambut nih, mungkin rambut udah aja di situ kan udah. Jadi akhirnya aku kayak beli-beli baju panjang, kayak beli-beli kerudung, pokoknya kerja pakai kerudung, kemana-mana pakai kerudung, terus kayak keluar rumah pun pakai kerudung. Misalnya nih kayak ke warung pun nggak pakai kerudung tuh jadi kayak malu sendiri, bener. Walaupun ya aku pakai kerudung gitu kan, pakai hijab ini tuh ya, akhlak aku tuh jauh dari kata sempurna. Dulu aku pernah ngucap di dalam diri aku gitu kan, kayak ntar kalau pakai kerudung mah kalau udah nikah, kalau udah akhlaknya bener, kelakuannya bener, kalau udah soleh. Tapi kayaknya menurut aku ya, menurut pandangan aku, kalau nunggu akhlak bener terus nunggu soleh, nunggu kayak gitu mah bukan kelamaan, kayak gak ada habisnya, gak tahu mau sampai kapan gitu kan. Dan sebenarnya kalau mikir orang pakai kerudung dibandingin sama akhlak, ya kan orang pakai kerudung sama akhlak tuh kan berdampingan gitu kan, kayak beda gitu kan. Ya udah kalau lu pakai hijab ya kan itu kewajiban, kayak kewajiban di agama aku gitu kan. Tapi kalau akhlak kan, namanya akhlak ya, akhlak kan relatif kalau menurut aku ya. Jadi ya udah ntar juga ngikut gitu kan. Ya udah, jadi ada pikiran-pikiran kayak gitu aja. Dan aku pun gak munafik, 1 tahun belakangan lah, 1 tahun belakangan, terus 1 tahun aku pakai kerudung, aku kayak masih suka lepas gitu, tapi nggak lepas pakai gitu, kayak lepas kalau lihat sikon gitu loh. Kalau misalkan aku lagi pergi kemana gitu kan, gak mungkin lah aku pakai kerudung gitu kan. Yang tahu aku dulu gimana, tahulah aku dulu kayak gimana kan, kayak keluar rumah tuh kayak rok pendek ya gitu, pokoknya mini lah semuanya. Dulu kan badan juga gak ngembang sekarang ya Wak kan. Jadi keluar rumah tuh bener-bener kayak pakai bajunya tuh mini semua kan. Pokoknya aku ngumbar aurat banget sih dulu, bener. Sampai aku dulu punya mantan kayak dia tuh, aku tuh sering cekcok sama dia gara-gara updatean aku tuh menurut dia terlalu seksi.
tapi menurut aku biasa aja, sampai dia akhirnya mutusin aku gara-gara aku terlalu seksi katanya ya dulu. Terus pandangan dari sudut pandang laki-laki pun yang aku lihat ya, jadi aku tuh kayak baru mikirnya tuh sekarang loh, bener. Kayak ngelihat isi DM gitu kan, isi DM dulu tuh iseng-iseng, aduh gila sih, gila. Aku tuh dulu gila sampai cowok-cowok tuh semupeng itu sama aku loh, bener. Kayak pandangan cowok-cowok tuh ya apalagi gitu kalau bukan ngelihat badan aku, ngelihat aurat aku gitu kan. Dulu tuh aku update ya tahu sendiri, nggak pakai mikir update kan laki-laki mah seneng aja ya kan, jadi kayak gitu. Jadi tapi ya nggak menutup kemungkinan juga sih aku udah pakai hijab kayak gini pun ya masih, aku udah pakai hijab kayak gini pun ya masih ada kayak cowok-cowok kayak gitulah. Pokoknya yang aku sih udah paham betul sama cowok-cowok kayak gitu ya. Hai kalian cowok-cowok modus di luar sana. Dulu kan kayak aku update foto seksi tuh kan followers Instagram tuh gila, naiknya tuh cepet banget. Kayak yang follow tuh bener-bener cowok-cowok gak tahu tuh mau nyari apa. Aku tuh dulu update foto di Instagram tuh kayak langsung banyak yang follow. Terus kesini aku kayak udah feeds di Instagram aku tuh kayak kebanyakan yang pakai hijab gitu kan. Dan lama kelamaan yang aku lihat followers di Instagram aku tuh kayak menyusut. Ada kali sekitar 3.000 followers Instagram aku menyusut. Kayak orang-orang mungkin nge-unfollow kali ya, kayak ngapain apa yang dicari kali sekarang, gak ada buat dipandangin lagi kali ya. Jadi mereka memutuskan untuk meng-unfollow Instagram aku gitu. Tapi ya aku sih berdoa sekarang semoga aku diberi kekuatan untuk tetap istiqomah dan lebih bisa menjadi cewek, menjadi manusia, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, amin. Namanya manusia ya kan, gak ada yang sempurna, betul. Mungkin ada beberapa orang dari kalian kayak, ih apaan sih si Yosi mah pakai hijab, pakai kerudung tapi masih gini, masih nyeplak, masih ke rambut kelihatan gitu kan. Ya udahlah, namanya juga manusia ya. Kita juga nggak bisa bikin seneng, bikin puas semua orang gitu kan. Toh kita yang jalanin, kita yang tahu progres kita sampai mana, kita yang tahu gitu kan, kayak diri kita tuh baru mampu sampai mana gitu kan. Terus kita yang tahu diri kita juga masih belajar gitu kan. Ya udah, aku sih sekarang kayak bodo amat lah orang bilang A B C D gitu kan. Yang tahu aku sendiri gitu, yang jalanin aku sendiri gitu kan. Dan menurut aku kalau kita salah, terus kita tuh udah tahu nih kita salah, ya udah cukup jadiin itu pelajaran aja, kayak gak usah diulangin lagi. Semua orang juga punya masa lalu yang kelam, yang gimana pun. Tapi ya gimana kitanya aja sekarang buat belajar dari masa lalu itu tersebut. Jangan sampai yang menurut kita masa lalu itu kelam ya sampai terjadi lagi, sampai terjerumus lagi gitu kan. Sudah deh, segitu aja. Kalau terlalu panjang takutnya kalian bosen.
Terima kasih sudah menonton videoku dan telah mendengarkan ceritaku ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan ada kata-kata yang menyinggung. Mohon dimaafkan ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu berpikiran positif dimanapun kalian berada, dan semoga kalian sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.